Belakangan saya mulai ngerasa bahwa inovasi dalam hal ponsel pintar ini mulai mengalami perlambatan ya. Nggak tahu kenapa, mungkin karena dulu ketika ponsel kelas flagship baru dirilis, dia menawarkan fitur-fitur baru, teknologi baru, bahkan menawarkan beberapa hal yang memang benar-benar fresh dan baru. Tapi nggak tahu kenapa belakangan ini, bahkan setahun atau 2 tahun belakangan ini, saya mulai ngerasa bahwa untuk kelas ponsel flagship, pembaruannya tuh nggak terlalu signifikan. Bahkan cuma sekedar upgrade, dan itu nggak terlalu banyak dan nggak terlalu besar, atau mungkin nggak terlalu terasa dibandingkan dengan versi sebelumnya. Jadi lebih kepada upgrade minor aja, dan hanya beberapa sisi aja yang di-upgrade. Ini tuh kayak nggak ada inovasi baru ataupun temuan baru yang bisa kita rasain sebagai pengguna. Ya memang meskipun itu untuk yang ponsel kelas flagship ya, di satu sisi ya saya mulai ngerasa bahwa untuk ponsel kelas mid dan juga kelas entry level ini sebenarnya ada hal positif. Itu mungkin berkat dari tadi kemunduran ataupun mungkin perlambatan inovasi yang mulai terasa. Yang dulunya di ponsel kelas entry level dan juga kelas mid ini tuh nggak dapat beberapa fitur-fitur yang mungkin dulu tuh cuma ada di ponsel kelas flagship. Sekarang fitur-fitur tersebut tuh mulai dihadirin. Kayak misalnya refresh rate 120Hz atau mungkin 90Hz. Dulu tuh eksklusif cuma ada di ponsel-ponsel kelas flagship. Sekarang kelas mid-range bahkan kelas entry level tuh udah mulai dikasih ini refresh rate. Dan juga dulu teknologi layar Super AMOLED. AMOLED itu cuma ada di ponsel-ponsel kelas flagship yang harganya mahal. Sekarang entry level juga udah mulai dapat ponsel dengan layar AMOLED. Ini tuh jadi bikin kita sebagai pengguna tuh punya banyak pilihan. Atau mungkin hal ini tuh bisa berdampak negatif. Mungkin nantinya pasar yang biasanya membeli ponsel kelas flagship akan berpikir untuk ngapain beli yang mahal kalau yang murah aja tuh udah bagus. Jadi mungkin nantinya pasar kelas flagship bisa aja pindah ke pasar kelas middle atau mungkin bahkan ke entry level. Kita nggak tahu juga. Tapi sebenarnya apa sih trik ataupun yang lagi dipikirin sama produsen smartphone saat ini, khususnya untuk mereka yang biasa produksi ponsel kelas flagship? Saya juga masih bingung dan nggak tahu kenapa saya juga mulai ngerasa bahwa review handphone flagship itu udah mulai agak membosankan. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ya bingung mau bahas apa lagi dan kayak nggak ada upgrade yang signifikan yang bisa dibahas. Hal ini juga yang melatar belakangi saya untuk membahas Samsung Galaxy S23 Ultra. Saat ini saya udah megang Samsung Galaxy S23 Ultra. Ini yang varian RAM 12GB dan internal storage 512GB. Saya udah pakai handphone ini kurang lebih hampir sebulan. Dan ini adalah impresi saya untuk Samsung Galaxy S23 Ultra. Saya mulai dari desain, udah banyak yang bahas kalau dari segi desain S23 Ultra ini bisa dibilang nggak ada bedanya sama S22 Ultra generasi sebelumnya. Ya karena kalau nggak diamatin dengan teliti, benar-benar nggak kelihatan bedanya. Secara ukuran, build quality dan desain ini benar-benar mirip. Hanya dari sisi kiri dan kanannya S23 Ultra ini yang terasa lebih flat dan curve di bagian layar yang lebih sedikit dibandingkan dengan sebelumnya. Dan inilah yang jadi pembeda dengan generasi sebelumnya. Ini menurut saya bikin feel genggamannya jadi jauh lebih enak. Pembaruan dari segi material, S23 Ultra kali ini menggunakan Gorilla Glass Victus generasi kedua yang seharusnya lebih kuat dari generasi sebelumnya. Ya sebenarnya nggak ada yang bisa dikomplain juga sih dari segi desain untuk Samsung Galaxy S23 Ultra ini. Meskipun secara look, secara tampilan ini masih sama-sama aja kayak generasi sebelumnya S22 Ultra. Tapi ya nggak ada yang salah juga sama desain ini. Dan mungkin emang udah banyak yang suka juga sama desain ini. Atau mungkin para produsen handphone juga udah mulai bingung mau bikin desain kayak apa lagi buat handphone kelas flagshipnya. Tapi ya di satu sisi saya suka banget sama warna-warna yang dihadirin sama Samsung di seri S23 kali ini. Dan warna krimnya ini tuh bagus banget. Dan menurut saya warna-warna yang ditampilin atau yang dikeluarin sama S23 Ultra ini tuh lebih bagus daripada warna-warna yang ditawarin sama Apple. Hadir dengan chipset terbaru dan jadi yang paling powerful untuk ponsel Android, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ada embel-embel for Galaxy, ini karena Samsung sedikit memodifikasi clock speed yang dibawa sama Snapdragon 8 Gen 2 kali ini. Lalu apakah terasa sangat signifikan? Jujur saya nggak punya ponsel lain yang pakai chipset Snapdragon 8 Gen 2 untuk membandingkan. Tapi saya mau coba jelasin deh dari sudut pandang pengguna ponsel kebanyakan orang. Secara ini salah satu chipset yang terngebut dan cukup efisien dalam manajemen daya. Jelas buka aplikasi apapun terasa sangat cepat dan tanpa ada kendala. Ditambah RAM yang dikasih sama S23 Ultra ini sebesar 12GB, jelas
Anda nggak akan ngalamin masalah untuk urusan harian, terutama ponsel yang satu ini. Apalagi buat multitasking, ini sangat-sangat nyaman dan aman. Lalu chipsetan powerful, gunanya buat apa? Jawabannya adalah buat kerja berat atau gaming. Saya akhirnya coba buat download beberapa games mulai dari yang ringan sampai yang agak berat. Bahkan saya juga coba buat download emulator games di ponsel ini. Hasilnya sangat impresif. Setiap games yang saya jalankan bisa dimainkan dengan cukup lancar dan halus. Bahkan suhu ponsel ini juga terasa cukup adem. Jujur, ini flagship Samsung yang paling adem yang pernah saya coba buat kerja berat. Jadi saya bisa bilang strategi Samsung memberikan chipset Snapdragon ke ponsel flagshipnya ini adalah keputusan yang sangat tepat. Good job Samsung. Yaps, kelebihan HP Android adalah kita bisa download emulator dan main game konsol di handphone. Dan pengalaman saya bermain beberapa game emulator di S23 Ultra ini sangat memuaskan. Yang namanya handphone flagship ya, kameranya tuh udah nggak usah diraguin lagi. Udah auto bagus, auto cakep, dan auto ready buat diupload di sosial media kamu. Untuk S23 Ultra ini punya setup 4 kamera utama, diantaranya ada lensa wide, lensa ultra wide, lensa telefoto 3 kali, dan lensa telefoto 10 kali optical zoom periscope. Jadi buat saya untuk kamera utamanya ini tuh udah lengkap banget buat kamu pakai untuk segala jenis situasi ataupun kondisi, karena ini tuh ya apa aja udah ada gitu. Telefotonya udah ada, ultra wide-nya juga udah bagus, wide-nya juga bagus banget. Bahkan lensa wide-nya ini tuh udah 200 megapiksel. Buat apa coba 200 megapiksel? Dan untuk kamera depannya dia beresolusi 12 megapiksel. Hasil fotonya buat saya udah bagus, nggak ada celah buat komplain. Meskipun terasa sangat gonjreng, tapi ini bagus dan udah ready untuk di-share di sosial media. Jepret, upload, auto bagus. Saya ngerasa kedalaman warna yang dihasilkan sama S23 Ultra ini tuh bagus banget. Foto yang dihasilkan tuh terasa sangat berdimensi dan shadow effect dari foto kamera ini tuh menurut saya bagus banget. Kalau menurut kalian gimana? Yuk kasih pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau di atas kertas, megapiksel dari kamera depan S23 Ultra ini mengalami penurunan dari yang dulunya 40 megapiksel di S22 Ultra, kali ini cuma dikasih 12 megapiksel untuk S23 Ultra ini. Tapi hasilnya menurut saya sangat bisa diadu sama kamera depan ponsel flagship brand lain. Dalam hal video, saya makin merasa bahwa Samsung makin mature nih. Stabilisasinya cakep banget, dynamic range juga oke banget. Walaupun menurut saya iPhone masih jadi ponsel terbaik untuk urusan perekaman video, tapi di S23 Ultra ini tuh Samsung benar-benar improve dan ini keren. Menurut kalian gimana? Satu lensanya ya sebiji, satu buah, satu butir. Itu kebeli Innova. Sekitar 400 something. Nah, ini adalah sampel perekaman menggunakan kamera depan dari Samsung Galaxy S23 Ultra dan audionya juga direkam langsung menggunakan handphonenya, jadi kalian bisa nilai sendiri bagaimana kualitas gambar dan juga kualitas perekaman audionya. Dan ini direkam menggunakan resolusi 4K 60 frame per second, tapi di video ini saya convert jadi Full HD 30 frame per second. Bisa kalian nilai sendiri bagaimana kualitas gambar, detailnya bagaimana, dan juga stabilisasinya gimana. Kalau saya lihat sih emang dia kayak kurang wide ya, tapi apakah ini jadi nilai kurang atau nilai minus untuk S23 Ultra sendiri?
Dan apakah handphone ini cocok buat dipakai ngevlog? Saya akan coba kasih lihat kalau misalnya ke backlight kayak apa. Nah, kalau ke backlight kondisinya begini, ini auto, nggak ada setting-settingan tambahan. Silahkan kalian nilai sendiri ya bagaimana dan tulis komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Untuk kualitas speakersnya bisa disimak di cuplikan berikut ini. Bahas Samsung Galaxy S23 Ultra kalau nggak bahas S Pen-nya tuh kayaknya nggak lengkap ya. S Pen di S23 Ultra emang nggak ngasih upgrade dibandingkan dengan S22 Ultra sebelumnya. Entah Samsung udah bingung mau ngasih inovasi apa lagi buat fitur S Pen-nya ini, atau emang S Pen di S22 dan S23 Ultra ini tuh udah mentok alias udah nggak ada lagi yang bisa diapa-apain. Sebenarnya kalau buat saya pribadi, saya pun termasuk orang yang sangat jarang buat ngeluarin S Pen di ponsel. Jadi kayak bukan fitur yang esensial buat kebutuhan harian saya. Biasanya nih saya pakai S Pen cuma buat edit-edit foto atau buat kebutuhan tanda tangan ataupun tulis-tulis. Ya coret-coret lah. Selebihnya ya emang jarang banget keluar dari si S23 Ultra ini. Tapi seenggaknya udah ada S Pen ini tuh udah kayak jadi pelengkap lah buat S23 Ultra ini. Iya, jadi Samsung Galaxy S23 Ultra ini tuh menurut saya udah kayak handphone paket lengkap lah. Jadi apapun yang kamu butuhin, apapun yang kamu perluin untuk sebuah ponsel di S23 Ultra ini tuh udah ada, apa aja ada. Wireless charging, reverse wireless charging, terus juga dia udah ada rating anti air dan debu, dan NFC semua udah ada dan semuanya tuh udah bagus, udah ada di sebuah handphone. Dan bahkan untuk kelas kameranya ini tuh menurut saya udah bisa dibilang kelasnya tuh bagus banget ya untuk sebuah handphone, bahkan bisa diadu sama ponsel flagship lainnya. Dan juga bahkan untuk yang biasa pakai iPhone ya, kayak saya nih biasa pakai iPhone, saya juga udah berani ngadu kamera si S23 Ultra ini karena ini benar-benar bagus banget menurut saya. Jadi apakah kalau kamu sebelumnya pakai S22 Ultra perlu untuk upgrade ke S23 Ultra? Saya sendiri nggak tahu karena saya belum pernah cobain S22 Ultra ya. Tapi kalau lihat dari review-review yang udah banyak beredar di YouTube, kayaknya memang upgrade-nya nggak terlalu signifikan. Tapi emang kalau untuk di segi kamera ini upgrade-nya cukup bagus. Jadi mungkin kalau kamu adalah orang yang memang membutuhkan kamera yang lebih powerful lagi dari S22 Ultra, karena kamu ngerasa bahwa S22 Ultra itu masih ada sedikit kekurangan, ya mungkin kamu perlu upgrade. Dan jika memang kamu ngerasa budget kamu juga ada, ya upgrade aja. Toh juga S23 Ultra ini adalah generasi terbaru, jadi masih dapat dukungan software dan juga dukungan yang lebih lama dibandingkan dengan S22 Ultra sebelumnya. Nah, ini yang bikin saya masih bingung sebelumnya karena memang saya adalah pengguna iPhone dari beberapa tahun terakhir. Daily driver saya adalah iPhone dan saya juga sudah berada di ekosistemnya Apple sejak dulu, dari iPhone, kemudian Apple Watch, AirPods, dan MacBook. Jadi itu yang bikin saya agak galau dan bingung apakah saya bisa untuk pindah atau migrasi ekosistem ke ekosistemnya Samsung. Ya ini masih saya coba dan emang jujur selama penggunaan S23 Ultra ini sebagai daily driver saya ngerasa nyaman, saya ngerasa bahwa saya seperti merefresh lagi gitu, seperti menggunakan produk baru karena mungkin udah bosen, udah terlalu sering pakai iPhone, udah terlalu lama pakai iPhone, jadinya pakai Android One UI 5.1 di S23 Ultra ini tuh enak banget, nyaman banget, smooth banget, dan bener-bener menurut saya impresi yang bagus. Karena dulu saya juga pernah nyobain flagship Samsung yang mulai dari S21 Ultra, terus juga S9 Plus. Jadi saya udah banyak cobain flagshipnya Samsung, dan dengan Samsung menghadirkan
chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, yang berarti Samsung menggunakan chipset Snapdragon. Ini menurut saya adalah keputusan yang sangat bijaksana, sangat bagus ya, karena saya yakin pengguna Samsung flagship yang dulu pakai Exynos dan sekarang nyobain Snapdragon ini bener-bener beda banget, bener-bener experience yang luar biasa karena chipsetnya tuh bener-bener adem, hemat daya, dan enak buat dipakai ngapain aja. Nggak ada nge-lag, nggak ada stuttering, pokoknya nyaman, senyaman-nyamannya. Ini tuh bener-bener Android yang menurut saya udah sangat bisa diadu dengan iOS-nya Apple. Dengan chipset Snapdragon ini bener-bener bagus banget dan paket yang oke. Dan demikian review saya untuk Samsung Galaxy S23 Ultra. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Akhirnya Arifin pamit, kita jumpa lagi di video menarik lainnya.